Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Widya Suara kami, yakni Ibu Vivi Wijaya Laksmi, Esos MSI. Baik, untuk mengefisienkan waktu untuk agenda 3 pagi hari ini, saya persilakan untuk Ibu. Disilakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Kalbi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini kita dapat bertemu di tempat ini untuk melanjutkan materi pembelajaran di pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 32 ya, Banggai Kepulauan. Ya, baik. Bapak Ibu tentu saja sudah sampai di sini, berarti sudah melewati agenda 1 dan 2, dan sekarang sudah mulai ke agenda 3 gitu ya. Berarti sudah biasa dengan model pembelajarannya, dan saya rasa hampir semua skenario sama gitu ya dari para wijaya suara. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai atau lanjut, saya ingin dulu mengenal Bapak Ibu semua. Ini masih sudah masuk semua ya? Yang terakhir tadi siapa? Cahaya ini ya? Makarawu. Iya Ibu. Oke. Baik, alhamdulillah sudah ada semua. Jadi saya ingin mengenal Bapak Ibu, nama, kemudian asal ya, asal instansi maupun asal daerah, dan juga jabatannya apa. Dan sekalian saya mau ngecek juga perangkatnya gitu ya. Jadi karena ini distance learning ini memang tergantung sekali pada perangkat, dan mudah-mudahan perangkat kita ini baik jaringan maupun alat laptop yang kita gunakan atau komputer ini bisa maksimal hari ini ya, karena cuaca dan malam hujan di Palu. Mudah-mudahan bagus juga cuaca di Bangkep atau yang dari Balut atau yang dari mana ini, semua peserta ini. Baik, tentu saja kalian sudah tahu nama saya tadi ya, sudah disebut ulang-ulang. Alhamdulillah saya hampir kurang lebih 12 tahun menjadi wijaya suara, sudah menjelang pensiun ini ya. Insya Allah 2 tahun lagi saya pengen pensiun. Sudah ini ya, sudah cukup. Saya rasa mengabdi 38 tahun ya, 38. Saya dari umur 22 jadi cukup. Saya rasa sudah seumur hidup saya jadi pegawai. Baik, pertama saya ingin mengenal dulu siapa ini? Zulkifli Bahwa. Ya Bu. Ya. Izin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Bauang. Alamat domisili saya di Kecamatan Tataba, Desa Pesubatu. Alamat instansi itu di Satuan Polisi Pamung Praja. Status dalam keluarga, saya sudah berkeluarga, punya 1 istri dan 2 anak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aslinya orang Tataba? Asli Banggai Laut. Banggai Laut. Oh, nyebrang ya. Tapi tinggalnya di Tataba. Siap Bu. Oke. Bukan 2 istri 1 anak ya? 1 anak. 1 istri 2 anak. 1 anak. istri. Ya Bu. Oh iya. Oke. Mbak Uang, wah banyak uang Bapak ini ya. Cuma marga Bu. Oh, tak kira Mbak Uang bawa uang kemana-mana. Oke, terima kasih Pak Zulkifli. Salam kenal ya dari saya. Siap, salam kenal juga Bu. Oke, selanjutnya Vira Nur Fatwa. Izin Ibu dan Bapak Evaluator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Nur Fatwa, asal instansi Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan. Saya berasal dari Luwuk Banggai. Luwuk Banggai, nyebrang ya? Tiap hari nyebrang atau tinggalnya di Salakan? Tinggal di Salakan, Ibu. Saya kira tiap hari nyebrang. Oh, aduh. Bangkrut Belanda.
Oke, Fira Nur Fatwa, bidan ya. Iya, Ibu. Oke, salam kenal ya dari Ya, saya. terima kasih, Bu. Ya, selanjutnya Fitriani Unus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fitriani Unus, asal instansi dari Puskesmas Salakan, asal daerah saya dari Banggai Kepulauan, Bulagi Selatan. Jurusan saya kebidanan, Bu. Terima kasih, Bu. Bidan ya? Ya. Di Puskesmas. Oke, dari Banggai Laut. Banggai Kepulauan, Bu. Dari Banggai Kepulauan ya, Bulagi ya? Iya. Oke, salam kenal Fitriani. Selanjutnya Indah Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, Bapak, perkenalkan nama saya Indah Kartini. Asal dari Luwuk Banggai. Instansi unit kerja di Rumah Sakit Pratama Bila Banggai, Ibu Selatan, Ibu. Bapak, terima kasih. Asalnya dari mana? Luwuk Banggai, Ibu. Luwuk Banggai ya. Jadi apa? Perawat? Bidan, Ibu. Bidan, bidan. Ya, banyak bidan ini ya. Oke, baik. Salam kenal Indah Kartini. Ya, selanjutnya Pak Mahyudin Ladidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ladidi. Saya berasal dari Banggai. Unit kerja saya di Satuan Polisi Pamung Praja. Jabatan saya sebagai pelaksana pembunuhan. Dari Banggai? Ya, dari Banggai. Oke, Pak Mahyudin, salam kenal. Ya, salam kenal, Pak. Ya, oke. Selanjutnya, terima kasih ya, Safriana Lamusu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Safriana Lamusu, asal instansi Rumah Sakit Pratama Bila Banggai Buko Selatan, asal daerah Balantak, jurusan farmasi. Bagi apa? Farmasi, Bu. Farmasi? Iya. Asalnya dari mana? Dari Balantak. Balantak. Oh, Balantak. Balantak itu Luwuk ya? Iya. Salam kenal Safriana Lamusu sebagai farmasi, tenaga farmasi. Terima kasih. Selanjutnya Gufran Lasinta. Bu, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gufran Lasinta. Saya berasal dari instansi Satuan Polisi Pamung Praja Banggai Kepulauan, Bu. Tempat tinggal saya di Kecamatan Totikung, Desa Sambiut. Terima kasih. Asalnya dari? Desa Sambiut, Kecamatan Totikung, Bu. Itu asalnya ya? Oh, oke. Salam kenal Pak Gufran Lasinta. Ya, Bu. Ya, oke. Selanjutnya Ifat Soraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ifat Soraya, unit kerja di Puskesmas Bakalan Raya, asal daerah dari Palu. Dari Palu? Iya. Dari Palu ke Bakalan Raya? Iya. Sendiri atau dengan keluarga? Sendiri, Ibu. Sendiri, jadi kos di situ ya? Iya, Ibu. Oke, semoga betah Ifat ada di Banggai Kepulauan gitu ya. Yakinlah bahwa ini rencana Tuhan yang pasti akan memberi manfaat yang luar biasa bagi Ifat dan keluarga sekitarnya. Oke, terima kasih. Salam kenal Ifat. Selanjutnya Cesa Cynthia, bagaimana bacanya? Izin Bu memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Cesa Cynthia, biasa dipanggil Cesa, asal daerah Luwuk Banggai, asal instansi Dinas Kesehatan, Bu. Jabatan verifikator keuangan. Verifikator keuangan. Oke. Desa Cynthia, verifikator keuangan. Salam kenal Cesa. Ya, selanjutnya terakhir Cahya Makaraung. Izin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Cahya Nugraha Makaraung, unit kerja di Dinas Kominfo, asal Kelurahan Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan. Salakan ya? Iya, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah 10 orang ya.
Tadi yang agak kurang bagus tadi siapa ya, Pak Gufran kayaknya. Yang ini ya, jaringannya kurang bagus. Baik, Bapak Ibu, sudah ditahu semua bahwa kita masuk di agenda 3, yaitu agenda kedudukan dan peran PNS dalam rangka untuk mewujudkan smart governance yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam agenda 3 ini ada 2 materi, atau 2 modul, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Baik, saya ingin dulu mendengar seberapa pemahaman Bapak Ibu semua terkait dengan 2 modul ini, ya, kedudukan dan peran PNS dalam kedudukan dan peran PNS dalam rangka mewujudnya atau terwujudnya smart governance ini. Oke ya, yang sudah siap raise hand. Kalau tidak ada yang raise hand, maka saya tunjuk. Oke, Pak Cahya, silakan. Izin Ibu, menurut saya manajemen ASN adalah bagaimana seorang ASN dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik, pelaksana kegiatan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Serta seorang ASN wajib untuk terus meningkatkan produktivitasnya dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan atasannya. Izin kedengaran suara saya, Ibu? Lanjut Pak, kalau tidak kedengaran nanti saya pasti bilang. Oke, lanjut. Kalau tidak ada komen berarti bagus. Ya. Smart ASN adalah kemampuan ASN untuk bekerja secara inovatif, juga menyumbangkan dan mengembangkan ide-ide yang bersifat membangun. Dalam hal ini, seperti menyediakan web atau media informasi lainnya yang dapat diakses oleh publik. Sekian, Ibu. Oke, terima kasih Pak Cahya. Selanjutnya, Pak Zulkifli. Izin Bu. Ya. Smart ASN itu gimana kita sebagai aparatur sipil negara dapat mewujudkan core value ASN, yaitu ASN beralat, mana berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sebagai bagian dari fungsi kita sebagai ASN. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Ibu Fira Nur Fatwa. Menurut saya Smart ASN itu aparatur sipil negara yang mempunyai integritas, jiwa nasionalisme, profesional, keramah tamahan, berwawasan global, mampu berbahasa asing, IT, serta jejaring kerja atau networking entrepreneurship. Pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesional yang tunggal sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan untuk manajemen ASN, pengelolaan aparatur sipil negara untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar berakhlak, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari KKN. Terima kasih. Oke, terima kasih Fira Nur Fatwa. Selanjutnya, Fitriani Unus. Izin menjawab, Bu. Menurut saya, Smart ASN adalah mempunyai integritas, jiwa nasionalisme, profesional, dan keramah tamahan, dan berwawasan global. Sekian, Bu. Saya di sini tidak minta melanjutkan penjelasan teman ya, tapi pemahaman terkait dengan 2 modul itu. Oke, baik. Selanjutnya Indah Kartini. Baik, Ibu. Smart ASN menurut saya adalah bagaimana aparatur sipil negara bisa memiliki profil nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan ke teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship.
juga bisa berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke. Selanjutnya Pak Mahyudin. Menurut saya, Smart ASN adalah aparatur yang memiliki profil nasionalisme, integritas wawasan, dan yang terutama adalah penguasaan teknologi informasi dan bahasa asing. Manajemen ASN adalah, menurut saya, adalah pengolahan ASN yang menghasilkan pegawai ASN yang memiliki profesional, nilai dasar, etika profesi, dan intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi. Itu saja yang saya sampaikan. Oke, selanjutnya Sapriana Lamusu. Baik, terima kasih. Menurut saya Smart ASN itu merupakan pegawai negeri sipil yang dengan kompetensi kerja serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Ya. Selanjutnya Gufran Lazim. Menurut saya manajemen ASN itu ialah peningkatan sumber daya manusia ASN yang agar kita bisa berguna sebagai masyarakat yang berfungsi sebagai pelayanan publik, pelayanan masyarakat semaksimal mungkin, Bu. Itu untuk Smart ASN menurut saya adalah bagaimana seorang ASN itu bisa menciptakan sebuah inovasi yang bisa beradaptasi dengan zaman sekarang, Bu, sehingga terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan benar. Terima kasih. Baik, selanjutnya Ifat. Menurut saya manajemen ASN merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas sebagai ASN. Oke, berikutnya Cesa Cynthia. Izin Bu, menurut saya Smart ASN yaitu merupakan aparatur sipil negara yang memiliki profil integritas, di mana profil integritas tersebut meliputi sikap kejujuran, ketangguhan, konsistensi, dan juga komitmen untuk menjalankan fungsi-fungsi sebagai ASN, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta menjadi alat pemersatu bangsa. Dan manajemen PNS merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas masing-masing di instansi masing-masing. Terima kasih, Bu. Ya. Padahal saya balik jungkir baca ini Smart ASN dengan manajemen ASN gitu ya. Tapi kalian keringkasnya cuma nggak sampai 1 menit selesai, berarti luar biasa sekali saya bilang. Ini dibaca nggak modulnya ini kira-kira? Paling tebal itu manajemen Smart ASN. 2 modul ini tebal-tebal, dibaca enggak? Bapak Ibu? Dibaca tidak? Ada dibaca? Halo? Halo? Ada dibaca modulnya? Izin, Bu, ada, cuma tidak keseluruhan, Bu. Bagaimana bisa orang belajar nak membaca ya? Saya heran. Tidak ada muncul sama sekali namanya literasi digital gitu ya. Padahal itu kan di Smart ASN itu ya literasi digital. Bagaimana kita digital etik, digital safety, bagaimana kita harus paham itu. Setahu saya begitu, apalagi manajemen ASN gitu ya. Bagaimana kita ada kewajiban kita, ada hak kita, ada peran kedudukan kita. Sekarang saya tanya, peran kita sebagai seorang PNS itu apa? Izin, Bu, sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan perekat serta satu bangsa. Kalau fungsinya
Kalau fungsinya? Ya. Jadi kalian masih muda gitu ya. Jadi kalau belajar itu dari modal awalnya adalah membaca. Apalagi sekarang model pembelajarannya adalah pertama MOOC gitu. Berarti itu harus habis dibaca. Kami gitu ya, kami para Widyaswara ini ketika supaya bisa bertemu berhadapan dengan Bapak Ibu semua ini, kami juga belajar sama seperti Bapak Ibu di MOOC gitu ya. Itu berakhlak kita baca, itu manajemen ASN, smart ASN itu kita baca. Supaya apa? Supaya bisa lulus gitu ya. Pas grade-nya misalnya 80. Kalau tidak lulus, tidak lewat dari 80, kita tidak bisa mengaku gitu kan. Jadi alangkah tragisnya gitu ya, kita orang-orang tua membaca dan kalian tidak. Gitu. Jadi saya bilang tipis sekali gitu. Jadi bagaimana manajemen ASN hanya dibaca cuma tujuannya gitu ya. Jadi padahal isinya begitu kompleks. Namanya manajemen berarti dia lengkap gitu ya. Plan work-nya pasti ada ya. Planning, bagaimana perencanaan, kemudian pengadaan, bagaimana promosi, bagaimana mutasinya, ya kan? Ada semua di situ. Jadi baru titik poin yang paling kuat bagaimana itu adalah sistem merit kan gitu. Ada itu. Jadi ini penjelasannya, waduh, 2 menit kelar nih pelajaran nih, materi nih, karena kamu sudah semua di luar kepala. Maksudnya tidak ada yang dalam kepala, di luar kepala semua ini 2 materi ini. Apalagi yang berakhlak 7 gitu ya, 7 materi. Kira-kira dibaca semua tidak itu. Jadi kalau pembelajaran model begini dan kalian tidak membaca, kita kan tidak mengajarkan lagi nih. Jadi dari kemampuan Bapak Ibu bagaimana membaca, kemudian menganalisis, kemudian kami menggali seberapa dalam Bapak Ibu sudah membaca. Tapi kalau dibaca saja tidak, bagaimana? Tapi yang luar biasanya kalian bisa lulus gitu, maksudnya berarti ikut seminar kan berarti nanti sudah lulus ya, sudah lulus evaluasi dari substansi mata pelatihan ini gitu. Berarti memang luar biasa ini. Saya salut bahwa dengan tidak membaca saya bisa lulus gitu ya. Kalau saya mesti baca paling tidak 3 kali gitu baru bisa lulus gitu. Jadi mungkin karena masih muda gitu ya. Tapi saya sejak muda memang membaca. Jadi ini modelnya sama dengan di universitas terbuka. Jadi dibaca modul, kemudian kita ujian, jadi bagaimana pemahaman kita. Saya kebetulan pernah mengikuti pendidikan di universitas terbuka ya selama diploma 2, berarti ya sekitar 4 tahunan lah gitu ya. Karena modulnya tidak siap, jadi lama kuliahnya. Itu begitu, kalau tidak membaca, saya tidak membaca bukunya, saya dapat D, tidak baca modulnya. Karena saya tidak mampu beli modulnya, saya tidak baca, dapat D. Tapi ketika saya pelajari, maka saya dapat A atau B. Itu. Jadi kalau saya tidak tahu bagaimana model pembelajaran, tapi yang jelas ketika Bapak Ibu di MOOC tugasnya adalah membaca. Dan yang paling enak adalah membacanya itu kapan saja, di mana saja, sambil baring-baring bisa. Ya kan, tidak harus dalam kelas, duduk, itu enggak. Tapi dimanapun, sambil baring-baring, itu bisa. Cuma ya itu, akhirnya terus males gitu ya. Sudah nanti hitung kancing sajalah. Kalau jawab soal kan pilihan ganda juga, mungkin begitu ya. Jadi keberuntungannya adalah ketika kita lempar koin ternyata betul ABC-nya gitu. Jadi bagaimana kemampuan Bapak Ibu bisa luas gitu ketika modul itu tidak dibaca dengan benar. Nah, harapan saya Bapak Ibu membaca itu jangan malas gitu. Karena membaca itu akan terus-menerus. Aturan-aturan tentang tugas jabatan Bapak Ibu itu dibaca juga gitu ya. Itu peraturan perundang-undangannya. Apalagi ini nih semua ya Satpol PP gitu. Mana aturan yang mau ditegakkan? Apa sih isi aturan itu? Kemudian apa sanksi-sanksinya? Ya kan ada, itu harus dibaca. Kemudian Bapak dilindungi dengan apa? Misalnya ketika turun kemudian melakukan melakukan kalau turun turlap itu
penertiban. Penertiban ya, melakukan penertiban. Kemudian misalnya ada warga yang melawan misalnya, ada nggak hak-hak kita, ada nggak perlindungan bagi kita tentang itu gitu. Kita harus tahu gitu. Jadi itu harus dipelajari, itu membaca juga gitu kan. Jadi jangan malas membaca. Jadi itu apa namanya? Saya sedikit saja menasehati, mudah-mudahan sih dipakai. Kalau nggak dipakai ya nggak apa-apa. Saya cuma karena orang tua, jadi saya hobinya menasehati gitu ya. Jadi jangan malas membaca. Jadi seperti bidan gitu ya, ilmu-ilmu baru itu perlu dibaca. Jangan malas gitu ya, jangan malas juga bertanya gitu. Jadi ada beberapa kasus gitu ya ketika membuat rancangan untuk aktualisasi gitu, masalah-masalahnya adalah bagaimana para tenaga kesehatan itu misalnya dalam membuat status ya, nama penyakit apa, misalnya gejala awal dan sebagainya, itu kurang teliti gitu. Itu kenapa? Bilang, oh, atau memberikan obat karena tulisannya tidak jelas, langsung saja sesuai dengan apa yang terbacanya situ, malas bertanya kepada dokternya misalnya. Kalau itu berakibat fatal, apakah tidak akan menimbulkan penyesalan bagi kalian? Jadi yang tenaga kesehatan itu betul-betul harus teliti, cermat gitu ya. Itu profesional gitu. Kalau memang tidak tahu tanyakan, kalau tidak jelas minta penjelasan gitu. Misalnya yang di bagian farmasi atau di bagian obat. Ini obat apa, Dok? Gitu kan. Misalnya kalau misalnya kita ini langsung ditulis dengan tangan kita misalnya supaya yang lebih paham. Jangan sampai nanti salah dan kita salah itu membuat akibat yang fatal, maka perasaan berdosa harusnya gitu ya, itu akan membayangi kalian seumur hidup gitu. Tapi kalau tidak berarti untuk apa Anda hidup di dunia kesehatan gitu kan? Karena tidak ada jiwa di situ. Yang ada adalah supaya dapat kerja saja, karena tiap tahun PNS itu dibuka lowongan untuk guru dan tenaga kesehatan. Tapi kalau sudah terjun ke situ, maka jiwa kalian harus terbangun, gitu ya. Makanya PNS itu harus profesional, harus terbangun bahwa kalian menyelamatkan nyawa manusia, bukan malah mematikan, kan begitu. Jadi ada perasaan itu, jadi ada rasa rela berkorban, bagaimana kita cinta sesama, gitu. Sama juga seperti Satpol PP. Ketika melakukan penertiban, itu bukan berarti musuh kita, lawan kita, gitu ya. Tapi bagaimana kita mengajak orang-orang itu supaya menaati peraturan. Bukan main toki ya, bukan main apa namanya. Bahwa jadi diberikanlah dengan cara yang baik, cara yang halus gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya? Bagaimana jiwa itu bisa muncul? Itu di manajemen ASN. Dengan cara apa? Itu tadi yang sudah disampaikan, ada berakhlak. Gitu kan. Jadi etika, bagaimana kita punya kode etik gitu. Jadi jangan dikira nanti karena Satpol PP dengan gagah-gagahan bawa tongkat atau apa gitu ya, main sapu semua, itu penertiban kurang ini ya gitu ya. Jadi satu, jangan main asal apa namanya, asal Bapak senang atau asal apa gitu ya, tahu sama tahu, enggak kasih uang rokok selesai urusan, jangan. Itu enggak boleh, itu enggak ada, di berakhlak begitu tidak ada. Jadi menertibkan itu berarti bagaimana supaya tertib gitu ya, jangan terus main kekerasan. Semuanya pasti ada jalan keluarnya gitu. Jadi misalnya ulang-ulang dihimbau terus, diawasi gitu ya. Kenapa sampai ini? Karena pengawasannya kendor kan gitu. Jadi kesalahan juga ada pada kita. Orang yang melanggar peraturan itu banyak, tapi bagaimana kita mengawasi dan terus gitu. Ini yang Satpol PP gitu ya. Jadi supaya tidak ada lagi didengar berita, waduh gerobaknya orang dijengkur balikkan gitu kan, cari uang juga dia Pak, susah. Jadi empati ada, kalau kita posisinya sama dia bagaimana kan gitu. Jadi ini tenaga kesehatan, yang saya tahu tenaga kesehatan Satpol PP, dan satu saya tadi Kominfo ya. Ya, jadi bagaimana manajemen ASN dikelola. Jadi yang paling utama bagi saya di dalam manajemen ASN ini adalah sistem merit. Bagaimana kita pengangkatan itu berdasarkan kualifikasi, kompetensi. Kualifikasi berarti pendidikannya. Bapak Ibu melamar pasti sesuai dengan apa yang dilamar. Ya kan, lowongannya apa? Apa namanya? Tingkat apa, pendidikan apa? Misalnya ijazah atau lulusan apa? Itu kan pasti jurusan apa? Daftarnya begitu atau tidak ini? Atau cuma asal mendaftar dinas kesehatan atau puskesmas? Sudah langsung ya.
Iya. Halo? Kok nggak ada yang jawab ya? Iya, langsung, Bu. Kasihan. Kalau ada pertanyaan itu jawab gitu ya. Bagaimana? Apakah kok langsung diam saja? Bagaimana saya mau tahu? Saya bukan ahli nujum ini, tahu apa perasaan Bapak Ibu. Contoh misalnya kayak Vira jadi bidan. Pasti kan ada lowongan jadi bidan di mana? Atau cuma bidan saja untuk di Bangkok, nanti kemudian ditempatkan di mana? Coba bagaimana Vira? Sudah ada penempatannya, Ibu. Sudah langsung? Pilih, iya. Jadi waktu mendaftar sudah langsung ada di mana? Iya, langsung ada. Iya, itu kan di rumah sakit 4 orang yang dibutuhkan formasi. Ya, itu. Berarti kan sudah ada berarti formasi, misalnya di rumah sakit ada berapa untuk tenaga apa. Di Puskesmas Bangkalan Raya misalnya yang dibutuhkan misalnya fisioterapis, kemudian ada bidan, kemudian ada perawat, masing-masing misalnya berapa, kan gitu kan ya. Berarti kan sudah tahu nih, saya akan nanti kalau saya diterima berarti saya kerjanya di mana, kan gitu ya. Jadi itu sudah berarti sudah langsung dengan ada jabatannya. Bapak Ibu sudah langsung punya jabatan. Karena ASN itu memang ya jabatan, kita sudah punya profesi gitu kan ya, profesi kita. Sebagai apa? Sebagai bidan, sebagai ahli farmasi, sebagai perawat, sebagai saya tidak tahu kalau di Satpol PP apa ya, saya tidak tahu jabatannya apa. Kemudian kalau di Pak Cahaya jadi apa Pak? Jabatannya apa? Izin Ibu, pengelola situs atau web. Apa? Pengelola situs atau web. Pengelola situs atau web. Ya, jadi pengelola situs. Jadi kan sudah tahu nih, ada uraian tugasnya. Jadi Bapak Ibu sudah punya nih jelas-jelas tugasnya apa. Itu namanya manajemen ya, sudah ditahu bahwa akan ditempatkan di mana, posisinya sebagai apa, pekerjaannya apa gitu ya. Jadi planning, organizing, actuating ya, controlling. Kemudian nanti ada namanya akuntabilitas. Bagaimana kau punya kinerja akan diperiksa. Itu namanya controlling. Bagaimana kau punya kerja. Ada akuntabilitas di situ. Setiap PNS itu tiap tahun membuat SKP, sasaran kerja pegawai. Tiap tahun. Apa yang akan kau lakukan selama 1 tahun? Direncanakan dari Januari sampai Desember. Nanti Desember dipertanggungjawabkan. Ada laporannya. Mana bukti-buktinya yang kau sudah kerjakan? Gitu. Apalagi ini kan fungsional ya. Kalau perawat-perawat itu kan fungsional ya. Jadi ada jelas apa capaiannya apa gitu ya. Misalnya kalau kalau siapa ini? Soraya. Kerjaannya apa? Nutrisionis Ibu, ahli gizi. Ahli gizi. Itu tugasnya apa? Dan tugasnya apa saja? Memberikan konseling, penyuluhan kepada balita. Berarti itu kan yang direncanakan. Jadi 1 tahun itu misalnya akan memberikan konseling pada apa sasarannya siapa saja. Nanti ketercapaiannya. Kalau tidak tercapai kenapa? Harus ada penjelasan. Sehingga namanya akuntabilitas itu nanti meningkatkan kinerja karena ditahu nih hambatan-hambatannya, kemudian apa yang membuat tidak berhasil gitu kan, kekurangannya ada di mana sehingga ke depan akan diperbaiki. Akuntabilitas, jadi itu manajemen itu begitu luasnya gitu ya. Ada sistem merit di situ. Promosi kenaikan menjadi duduk di jabatan itu berdasarkan tadi itu kualifikasi, kompetensi, kinerja dan moral dan integritas. Jadi meskipun gitu ya, meskipun sekarang ini masih belum terimplementasikan dengan baik, tapi di beberapa daerah sudah ya. Dan berikut nanti di apa namanya di dalam manajemen ASN ini nanti dibarengi dengan manajemen talenta. Jadi apa namanya di samping latar belakang pendidikan juga bagaimana passion dia itu ada di mana, gitu ya. Jadi passionnya kemana nih? Saya lebih sukanya kemana nih? Saya meskipun saya misalnya insinyur pertanian, tapi saya suka ngutak-ngutik mesin nih, gitu ya. Jadi mungkin mesin-mesin pertanian yang diutak-ngutik gitu kan. Jadi nanti penempatannya jadi mana nih cocoknya, gitu. Itu nanti dibarengi, gitu. Jadi ke depan kalian yang masih muda-muda ini akan dapat. Kalau saya kan mau pensiun, jadi tidak akan lagi. Jadi ini bagaimana manajemen ASN? Bagaimana ada perencanaan setiap 5 tahun, berapa kebutuhan pegawai, gitu kan? Kemudian bagaimana itu pengadaan, seleksinya bagaimana, kemudian penempatan,
dan sebagainya. Jadi ketika itu terus rentetannya gitu ya. Kemudian ini sudah ini apa ya, kompetensinya kurang, bagaimana peningkatan kompetensi. Kemudian apa kewajiban-kewajibannya, hak-haknya apa saja. Bapak Ibu tahu enggak hak-hak Ibu, Bapak Ibu? Apa haknya? Apa haknya? Apa haknya? Haknya saya tahu, apalagi kewajiban. Kasihan. Apa haknya Bapak Ibu? Coba. Kalbi, kok catat semua ini Kalbi? Tidak ada yang Bapak bicarain. Jawab, Bu. Ya, apa Pak? Ada tunjangan, cuti, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan perlindungan. Apa bedanya dengan P3K? Menurut saya dengan P3K, untuk P3K ada pensiun. Ada pensiun ya, oke. Jadi kalau orang itu paling duluan dikejar tuh haknya ya kan, meskipun kewajibannya dia tidak kerjakan, nanti kan haknya yang dia tuntut terus. Biasanya begitu nih PNS ini. Tapi kalian kan tidak, karena kalian adalah lulusan ASN melalui CAT, ya. Iya. Oke, berarti ya kalian direkrut secara benar, harusnya keluarannya adalah benar. Dengan proses yang benar ya, inputnya benar, prosesnya benar, kalian outputnya harus benar. Jadi betul-betul mengikuti bagaimana ini manajemen ASN mau dimaui, bagaimana menjadi seorang PNS yang profesional, ya bebas politik, kemudian tidak ada KKN, menjadi pelayan publik yang luar biasa, berakhlak, ya berakhlak. Jadi itu keluaran yang ingin diminta. Kemudian dibarengi dengan smart ASN, bagaimana kemampuan berbahasa asing, bagaimana kemampuan teknologi, gitu ya. Jadi teknologi ini masih di dalam bagaimana kita literasi digital, bagaimana kita paham ini, kita terampil menggunakan itu, kita tahu juga bagaimana keselamatan, bagaimana kita punya data-data, gitu ya. Kemudian bagaimana etikanya kita bermedia, kemudian bagaimana budaya gitu ya. Jadi semua dirangkaikannya adalah dengan Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Jadi materinya Smart ASN ini luar biasa sulitnya gitu ya, dan kalian cuma sedikit sekali begitu keluarnya itu karena memang tidak dibaca, kayak cuma judulnya saja dibaca. Paling tidak mungkin ringkasannya saja dibaca. Jadi bagaimana Smart ASN? Smart ASN dalam rangka untuk tadi peran seorang PNS adalah bagaimana dia merencanakan, melaksanakan, kemudian mengevaluasi ya kinerja pembangunan. Tapi dalam hal skop kecil adalah bagaimana Bapak Ibu itu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kinerja masing-masing. Jadi semacam nanti ketika sudah masuk ke agenda 4 adalah bagaimana kalian merencanakan apa yang ingin dibuat, gagasan untuk menyelesaikan masalah kinerja, kemudian bagaimana melaksanakannya, bagaimana kemudian mengevaluasinya. Itu peran ya, bagaimana kalian merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi. Jadi dan kemudian mengevaluasi apa yang sudah dilakukan. Jadi keterkaitan agenda 3 dengan agenda 4 adalah bagaimana masalah-masalah itu, tusi itu, kemudian dibuat gagasan, dan gagasan itu direncanakan, ya, direncanakan dan kemudian bagaimana pelaksanaannya, kegiatan apa saja yang akan saya lakukan, kemudian nanti dilihat hasilnya, pengawasannya, pelaksanaan, kemudian evaluasinya bagaimana dengan gagasan yang sudah dibuat tersebut. Jadi itu perannya, kalau fungsinya adalah sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Itu. Jadi kemudian bagaimana itu agenda 3 ke agenda 4 itu tadi ya. Bagaimana kalian merencanakan membuat aksi untuk menyelesaikan isu atau masalah yang ada di tugas dan fungsi kalian. Jadi yang Satpol PP, yang Bidan, kemudian yang yang di Kominfo, yang verifikator keuangan, ada masalah-masalah apa di sana, kemudian kita selesaikan. Itu membidik masalah, itu dapatnya di agenda 1, ya kan? Analisis isu kontemporer.
Di agenda 1, kalian sudah dapat semua. Sudah pasti sudah selesai lah, sudah paham semua ini. Kalau sampai hari ini belum paham ya innalillahi gitu kan. Jadi pasti sudah paham semua bagaimana itu menganalisis isu. Kemudian ya memvalidasi isu, kemudian mencari apa penyebabnya. Setelah dapat core isu, kemudian penyebabnya apa? Setelah tahu penyebab masalahnya, baru gagasan. Nah, di sini kemampuan kalian bagaimana melihat itu gitu ya. Jadi analisa. Oh, ini masalah di tusi saya apa yang belum saya selesaikan gitu ya. Jadi ASN itu saya dari awalnya adalah ASN atau PNS itu bertugas bekerja berdasarkan tugas dan fungsinya. Jadi kalian harus tahu tugas fungsi dari ureanya ya, ada tugasnya apa, fungsinya apa saja. Itu 1, 2, 3 sampai misalnya sampai berapa puluh, saya tidak tahu tusi kalian ada berapa gitu ya. Jadi masing-masing harus paham nih. Nomor 1 ini apa sih gitu ya. Inputnya apa, prosesnya bagaimana, outputnya apa. Itu harus tahu. Sudahkah kalian mempelajari itu? Itu dibaca. Dan ketika tidak tahu, bertanya. Supaya tugas dan fungsinya berjalan semua dengan baik. Kalau berjalan, kalau belum berjalan, mungkin karena masih baru. Ya kan? Karena masih baru. Berarti memang belum jalan. Saya belum jalankan ini karena memang saya masih baru, Bu. Saya baru 1 bulan diangkat misalnya. Baru 1 bulan terangkat. Atau baru 2 bulan saya berada di tempat tugas. Jadi banyak tusi yang belum dikerjakan. Itu kan? Jadi belum dikerjakan. Karena masih baru. Tapi kalau yang dulu sudah ada, ya sudah ada, berarti memang kita melanjutkan. Itu tusi itu. Jadi itu yang belum jalan yang mana? Itu masalah gitu ya. Kalau belum dijalankan berarti masalah. Kalau sudah dijalankan, kira-kira dari nilai 1 sampai 10 berapa nilai yang hasil yang saya kerjakan? Harus objektif ya, tidak berarti karena pekerjaan kita nilainya 8. Sudah memberi dampak belum pada masyarakat kan gitu. Outputnya bagaimana, dampaknya bagaimana? Terutama ini kalian semua berhubungan dengan masyarakat. Dampaknya bagaimana pada masyarakat? Kalau belum nilainya 8 misalnya, masih baru 5 atau 6, berarti saya ingin tingkatkan, itu masalah kan. Harusnya sih nilainya di atas 8 atau paling tidak 8. Tapi ini masih 6 nih, masih belum kena nih. Itu Bapak Ibu tahu enggak? Jadi itu harus dipahami, dibaca. Ini apa sih maksud pekerjaan ini itu apa? Saya harus ngapain gitu kan. Kemudian hasilnya nanti itu apa? Ada enggak terpikir di Bapak Ibu pikiran begitu? Ada enggak? Ada tidak yang memikirkan tusinya saya itu apa? Bagaimana caranya? Ada tidak? Ada? Ada? Kalbi, belum sarapan dorang sama dengan saya, belum sarapan juga. Saya tidak tahu mereka. Hanya tadi sudah sarapan. Sudah ya, sudah tadi. Cuma kita yang belum ini, cuma kita yang belum. Itulah kita juga belum, saya juga belum. Tapi saya tetap semangat. Dorang tidak, masih muda tapi ada yang responnya kurang bagus ini. Kayaknya memang tidak tahu diapakan nih. Ayo Bapak Ibu. Pertanyaan saya, kalian pernah pikirkan tidak bagaimana cara menjalankan tusi? Ada Bu, bisa Bu, ada. Ada. Kan kami ini baru CPNS, jadi masih banyak perlu pembelajaran dan masukan-masukan dari pimpinan maupun teman-teman yang lain. Pernah dipelajari enggak tusinya? Kalau untuk Satpol PP itu tiap PNS-nya sudah dibagikan. Iya kan? Kalau pelaksanaan tugas di lapangan Bu, itu belum sepenuhnya kami laksanakan Bu, karena masih banyak memerlukan petunjuk dan bimbingan. Ya pasti, tapi maksud saya Bapak pernah lihat enggak tusinya apa saja? Tusi kami dari Satpol PP khususnya di bidang sebagai dirimu, tusimu, bukan tusinya Satpol PP, tusimu. Melaksanakan fungsi sebagai ASN. Tuh, kan jabatannya ada kalau di semua kan punya jabatan. Jabatanmu apa?
Kalau di jabatan saya itu pelaksana pemula. Pelaksana pemula. Pelaksana pemula, Bu. Iya, tugasnya apa saja? Tugas-tugas yang paling utama itu melaksanakan setiap perintah dan kebijakan dari pimpinan, terus membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan. Yang paling utama itu masuk dan keluar kantor sesuai jam yang telah ditentukan. Itu tata tertib, tapi termasuk dalam uraian tugas, dalam uraian fungsi. Ya, ya, Pak Zulkifli. Di dalam uraian job description itu ada datang apa tadi? Datang dan pulang tepat waktu, Bang. Tepat waktu. Itu di dalam job deskripsi ada. Di tugas dan fungsi paling atas, Bu. Ada tulisannya begitu. Ya. Oke, itu di dalam perda nomor berapa ya? Itu di kebijakan kantor, Bu. Sebagai bahan evaluasi awal seorang pimpinan pada bawahan. Oke, yang memberikan Bapak tusi siapa? Pimpinan, Bu. Siapa pimpinan itu? Kepala seksi atau kepala satpol? Kepala satuan, Bu. Kepala satuan. Ya, kalau SOP-nya di lapangan, Bu, banyak. Saya tidak tanya SOP, yang saya tanya kau tahu enggak uraian tugasmu? Itu saja. Belum ke SOP saya, belum ke SOP. Yang saya pengen tahu hanya kau tahu tidak uraian tugasmu itu apa saja yang harus kau lakukan. Seperti melaksanakan semua itu semua ya. Melaksanakan semua perintah pimpinan itu iya, semua. Bukan hanya Satpol PP, semua kita adalah melaksanakan semua yang diperintahkan oleh pimpinan selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Itu kan? Ya, itu loyalitas. Loyalitas itu bukan kepada individu, bukan pada pimpinan ya, tapi kepada tujuan. Tujuan apa? Tujuan organisasi, tujuan negara. Ya, jadi itu bukan kepada individunya. Supaya tidak ada korupsi, tidak ada kolusi, nepotisme di sini. Jadi itu melaksanakan semua perintah pimpinan itu wajib hukumnya selama tidak melanggar peraturan perundang-undangan ya. Tapi kalau melanggar tidak wajib lagi hukumnya. Jadi itu diatur dalam manajemen ASN. Ada di kewajiban, ada di kode etik, itu semua ada gitu ya. Apa yang harus kau lakukan? Nah, itu tadi ya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti kerja dan tidak ada job description-nya, itu diminta. Tugas saya ini apa sebenarnya? Ya kan? Jadi jangan cuma karena bidan cuma meriksa orang hamil, bukan. Tapi harus tahu ini tugas-tugas bidan itu apa saja. Kalau ada yang tidak tahu, tanyakan kepada yang seniornya. Itu smart, namanya smart. Bukan berarti bodoh ya kalau kita bertanya. Tapi justru karena pintar kita bertanya, gitu kan? Supaya jangan salah kita membuat pekerjaan, jangan salah kita bekerja, apalagi yang berhubungan dengan nyawa manusia. Apa sih tugas saya ini yang berhubungan? Nomor 1 ini tugasnya bagaimana, gitu ya? Cara mengerjakannya, cara membuat laporannya, itu kan hal yang baru, gitu ya. Mungkin secara teknis kalian tahu ini, bagaimana ngukur tekanan darah. Nulis ini, tapi kan ada hal-hal yang report laporannya bagaimana bentuknya itu ditanyakan. Jadi jangan nggak tahu terus diam-diam saja. Itu nggak smart. Smart bukan berarti terus langsung berhubungan dengan IT gitu ya. Tidak. Tapi bagaimana smart itu kita melihat diri kita, apa yang harus kita lakukan itu smart. Kita paham nih bahwa saya tidak paham. Itu kan? Saya tahu kalau saya tidak tahu gitu. Saya tidak tahu. Jadi Bapak Ibu tahu enggak bahwa saya tidak tahu ini bagaimana. Tapi cari tahu karena saya tahu karena saya tidak tahu gitu. Saya tahu bahwa saya tidak tahu tentang hal itu. Jadi ditanya, itu smart. Kemudian ketika memang memungkinkan teknologi digunakan, maka gunakan itu untuk bagaimana berkinerja lebih baik. Karena setahu saya ya di daerah kita ini masih banyak yang spot-spot yang blank gitu ya Pak Cahaya ya, yang tidak ada di sana, misalnya jaringan itu kan masih banyak. Ya. Bagaimana kita akan menggunakan teknologi, memaksakan teknologi pelayanan di sana dengan berbasis teknologi
sedangkan sarana prasarananya belum siap. Sehingga smart-nya adalah di kalian, bagaimana kalian menggunakan media itu untuk nanti melayani, gitu kan? Jadi itu smart-nya di situ. Jadi bukan berarti terus saya harus membuat ini secara pakai digital gitu, enggak. Tapi bagaimana kita tahu smart itu adalah bagaimana kita tahu apa yang akan kita lakukan. Kalau belum tahu, tanya gitu ya. Kalau tidak ada yang bisa menjawab, searching gitu ya. Google itu kan tahu semua. Cari mana informasi yang bisa dipercaya gitu. Itu smart gitu ya. Jadi bagaimana kita mengelola diri kita. Setelah kita paham bagaimana negara mengelola kita, kita juga harus tahu kewajiban kita bagi apa, itu bagaimana kita mengelola itu. Sebagai itu tadi, fungsi kita, peran kita di dalam KRI ini gitu. Dan sebagai seorang PNS, saya harus merencanakan, melaksanakan, kemudian mengawasi apa yang saya lakukan. Itu berarti kita mandiri gitu. Jadi nanti kita tahu ini, wah ini belum bagus nih, belum maksimal nih, belum optimal nih saya punya kerja ini, saya harus perbaiki lagi. Di mana ini kekurangannya? Oh, saya ini masih malas-malas. Saya nanti tiba masa hilang akal gitu kan. Jadi banyak yang ngarang-ngarang gitu, atau sering saya menunda-nunda pekerjaan. Kan begitu ya, kita harus evaluasi diri. Kita harus tahu nih, karena ya kita akuntabel gitu kan, kita harus kompeten. Gitu. Jadi ini bagaimana manajemen ASN itu mengelola secara keseluruhan, dari Bapak mau pindah, dari sakitnya diurus, bagaimana cuti, bagaimana promosi, kalau jenjang karir, bagaimana kalau saya tidak kompeten di sini, ada nanti pengembangan kompetensi, kan gitu ya. Jadi ada pengembangan kompetensi. Saya kayaknya belum paham nih tentang penggunaan komputer. Saya harus belajar ini misalnya. Jadi kita punya hak apa saja gitu. Hak pengembangan kompetensi, misalnya berapa CP setiap tahun kan ada. Cuti, cuti apa saja yang bisa saya ambil. Bagaimana penghargaan, ada semua ya di manajemen ASN. Ada semua di situ. Jadi yang antara hak, kewajiban itu ada semua. Bagaimana kalau ada kasus begini saya harus bagaimana? Perlindungan itu yang bagaimana dan sebagainya. Dan kalau ini ya yang di tenaga kesehatan dan kemudian yang rawan-rawan ini SOP-nya bagaimana gitu ya. Jadi misalnya kemudian dituntut gitu ya karena Bapak Ibu menghilangkan nyawa orang atau membuat orang cacat nih yang dari kesehatan. Hati-hati ya, itu bisa dituntut kan malpraktek misalnya. Ya kan? Mana yang kesehatan? Iya, Ibu. Ya, itu jadi selama kalian bekerja, ya makanya itu cermat, ya, teliti, gitu kan, itu penting sekali karena apa? Nanti ketika kita sudah kerja secara teliti, secara cermat, kemudian memang sudah kita sesuai SOP dan ada kejadian yang memang tidak kita inginkan, maka kita mendapat bantuan hukum. Jika misalnya itu menjadi ranah hukum. Tapi kalau kalian juga teledor di situ selesai. Tidak ikut SOP gitu kan. Jadi kerja itu memang harus betul-betul ya. Jadi yang nawaitunya itu memang betul-betul kalau orang-orang kesehatan saya ingin ya menyelamatkan banyak orang. Saya ingin supaya orang-orang itu sehat, bukan jadi sakit atau malah jadi cacat. Jadi dengan cara apa? Yaitu terus adaptif ya, mengikuti perubahan, mengikuti perkembangan teknologi gitu kan, selalu penyakit selalu datang dan obat juga selalu muncul ya. Jadi berbarengan nih. Kemudian alat-alat teknologi untuk kesehatan itu kan banyak juga gitu kan. Untuk bidan mungkin ada tambahan apa lagi di samping USG gitu kan. Kemudian dan yang lain-lain. Apalagi ini cahaya ya, teknologi ini paling cepat sekali berkembang gitu. Itu kita harus ikut terus nih. Tidak boleh tertinggal gitu. Terutama yang berhubungan dengan tugas dan jabatan kita. Itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?
Izin Ibu bertanya. Kalau bertanya raise hand supaya saya lihat di layar gitu ya. Oh iya Ibu. Ya, oke. Ya, silakan. Saya ingin bertanya tentang Smart ASN Ibu. Ibu, bagaimana kalau misalnya ide-ide yang orang punya itu tidak bisa dituangkan karena keterbatasan sumber daya? Ya, itu makanya smart. Itu makanya smart ya. Karena kekurangan sumber daya, jadi saya apa yang harus saya lakukan nih supaya ide saya bisa jalan gitu. Jadi apa yang duluan misalnya, mana yang bisa duluan kan gitu. Jadi itu namanya smart ya. Jadi apa ide saya ini, aduh kekurangan sumber daya ini, berarti jangan dipaksakan kan begitu. Seperti saya sampaikan tadi. Smart ASN bukan berarti harus selalu berhubungan dengan teknologi yang nanti dipaksakan gitu. Karena masih banyak sekali ya sumber dayanya tidak belum bisa gitu. Makanya smartnya adalah jadi apa yang harus saya lakukan nih supaya ini mungkin jadi apanya ya? Jadi embrionya gitu ya. Jadi apa cikalnya nanti ketika sudah sumber daya yang sudah ini baru bisa running, bisa jalan. Contohnya apa Pak yang Bapak mau bikin ini? Ibu, saya rencana kepikiran untuk buat satu aplikasi semacam database yang bisa menampung banyak data-data seperti data kematian, kelahiran, dan lain-lain, Ibu. Ya, jadi sebenarnya base-nya adalah, dasarnya adalah ketika kita menganalisis adalah di tusinya. Apakah itu memang tanggung jawab Bapak gitu membuat itu gitu ya? Apakah ada di uraian tugas atau kewenangan, memang kewenangan kalian untuk menyelesaikan itu kan tusi ya. Kalau memang tidak berarti ya memang itu idenya ide bagus. Tapi membuat situs ya, tugasmu adalah membuat situs atau web gitu ya. Jadi ya itu apa namanya? Apakah memang itu ya itu tadi ya yang kalau memang itu dibutuhkan gitu karena tugas membuat situs atau web. Berarti apa yang bisa adalah embrionya dulu gitu ya, yang sebatas apa dulu nih yang harus saya bikin kan gitu. Embrio itu berarti cikal bakalnya nanti dikembangkan. Jadi yang sekarang bisa dengan sumber daya yang ada ini apa yang bisa saya bikin, gitu Pak. Itu cerdasnya adalah bagaimana nanti akan menjadi tindak lanjut, gitu ya. Kalau misalnya di apa namanya rancangan aktualisasi. Berarti nanti ada rencana tindak lanjut. Sekarang ini yang 1 bulan ini saya hanya bisa sampai bikin begini nih, karena sumber daya tadi yang belum mendukung, gitu kan? Tapi nanti ke depan akan saya apalagi saya kembangkan menjadi bagaimana. Itu idenya adalah ide besarnya itu apa, tapi 1 bulan itu dibikin apa itu embrionya. Bisa begitu. Itu namanya smart. Bahwa nanti ada rencana tindak lanjut yang nanti akhirnya berkembang. Jadi disesuaikan Pak dengan sumber daya, jangan sampai terlalu besar Bapak punya angan-angan tidak bisa dicapai, nanti malah tidak bisa nanti aktualisasinya. Jadi itu smartnya adalah bagaimana dengan kalau saya bikin begini, ini harusnya dibarengi dengan apa-apa semua. Tapi kalau tidak berarti ini dulu yang saya bikin, apa nih embrionya itu apa? Itu Pak Cahya yang bisa saya sampaikan. Oke, ada lagi? Ada lagi? Saya tas. Ada? Ada penugasan saya di LMS. Bapak Ibu sudah lihat semua? Siap, sudah Ibu. Sudah ya. Tidak ada pertanyaan terkait dengan tugas-tugas yang saya berikan? Coba dibuka dulu mana satunya. Ada
3 kalau nggak salah ya. Ada 3 saja kalau nggak salah tugas ini. Tugas apa namanya? Yang pertama, oke. Masih raise hand Pak Cahya, silakan. Izin Ibu, saya mau bertanya tentang isu isu smart ASN dan manajemen ASN. Ibu, ini isunya sama, berkaitan atau berbeda-beda Ibu? Ya, jadi bisa berkaitan, bisa berbeda-beda. Jadi saya minta 3 saja, nggak usah dipisah, 3 saja. 3 saja ya, bisa manajemen ASN, bisa smart ASN, bisa yang berhubungan keduanya. Gitu. Jadi 3 saja. Jadi ini blend ya, di blend, bisa di blend, bisa satu-satu, 3 saja ini, 3. Tidak usah 6 gitu. Jadi 3 saja. Kemudian sebenarnya sih banyak ya masalah-masalah ini. Tapi sudah 3 saja ya. Kemudian sudah tahu deskripsinya bagaimana? Deskripsi itu yang bagaimana? Identifikasi itu yang bagaimana? Bagaimana identifikasi dan bagaimana deskripsi? Coba jelaskan. Siapa mau jelaskan? Halo? Coba Indah jelaskan, identifikasi itu bagaimana, deskripsi itu bagaimana? Maaf Ibu, itu yang ingin saya tanyakan di pembuatan tugas ini, Bu. Tadi kan saya tanya, ada yang bertanya, maka saya tanya, gitu kan? Jadi kan saya tanya, ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas, ada yang tanya. Jadi saya tanya, gitu kan? Ya Ibu, sama deskripsinya Ibu, bagaimana pendeskripsian yang diminta dalam tugas Ibu? Indah ini apa, bidan gitu ya? Ya, bidan Ibu. Oke. Identifikasi berarti Bapak Ibu itu mencari itu isu-isu itu apa saja, masalah-masalah yang ada di apa namanya di instansi atau di unit kerja itu apa saja. Sebanyak-banyaknya. Tapi saya cuma minta 3 yang terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN ini. 3 gitu ya. 3. Kemudian apa namanya? Setelah dapat itu dideskripsikan, diceritakan apa sih itu isu itu. Contoh, coba contohnya Ibu Indah, kalau isunya di Ibu Indah sebagai bidan itu apa? Contoh di apa, puskesmas ya? Sakit Ibu, rumah sakit Pratama. Punya ya. saya tunggu. Misalnya, contoh isunya. Contoh gitu ya, contoh misalnya belum optimalnya apa? Triase gitu ya. Triase ya, misalnya. Belum adanya belum adanya apa? Belum adanya pemberian informasi kesehatan secara digital, Ibu. Di depan ruangan itu biasanya kan ada layar TV, Ibu. Tapi layar TV-nya belum digunakan untuk, biasa kalau di ruang tunggu biasa diputarkan video-video begitu, video tentang informasi kesehatan, tapi di rumah sakit tempat saya bekerja belum ada, Ibu. Ya. Belum Jadi, digunakan. Jadi nanti diceritakan ini informasi kesehatan itu apa, untuk apa, gitu jelaskan, gitu kan? Bukan ditanya karena di sana belum ada, tidak, bukan itu, bukan sebab yang diceritakan, tapi tentang itu masalah itu, tentang isu itu. Misalnya tadi ya, jadi apa itu informasi kesehatan, gitu ya? Jadi apa informasi kesehatan, gitu. Jadi itu yang diceritakan, itu deskripsi. Misalnya kemudian tadi yang saya bilang, misalnya belum optimalnya triase, gitu ya. Triase itu apa? Itu yang dijelaskan ya, triase itu apa. Kemudian EWS misalnya, ada EWS, saya tidak tahu juga apa EWS. Pokoknya saya dengar istilah kesehatan ada EWS, ada triase, kemudian apalagi lah istilah-istilah misalnya gizi. Kalau gizi apa? Istilah-istilah yang kita tidak kenal, gitu, supaya masyarakat atau yang membaca itu tahu, yang kau ceritakan ini tentang apa. Masalahmu ini tentang apa? Itu deskripsi, ya, jadi diceritakan.
Bukan nanti hal ini disebabkan, bukan. Itu adalah analisis sebab. Kemudian data dan atau fakta itu nanti diperlihatkan, baru diperlihatkan. Jadi misalnya di rumah sakit Bila Banggai ya. Rumah sakit Pratama Bila Banggai. Bila Banggai gitu ya, misalnya rumah sakit Pratama Bila Banggai itu di ruang tunggunya masih bagaimana, belum ada ini itu gitu. Belum ada informasi-informasi baik berupa video maupun apa gitu, masih kosong bla bla bla. Biasanya kan ada foto, ada ada banner atau ada video running text begitu atau TV gitu ya. Jadi itu belum ada, itu dijelaskan di sana. Itu fakta ya. Fakta gitu. Jadi itu beda gitu ya. Deskripsi tadi adalah apa sih itu misalnya tadi informasi kesehatan gitu ya. Apa saja yang perlu diinformasikan di situ gitu ya. Misalnya apakah informasi kesehatan, informasi pelayanan, informasi apa yang dibutuhkan di situ gitu ya. Itu deskripsi. Kemudian kalau fakta ada diperlihatkan, digambarkan di sana itu bagaimana keadaannya itu supaya bisa menunjang bahwa isu itu memang betul-betul terjadi, bukan ngarang gitu kan. Diperlihatkan, digambarkan faktanya bagaimana. Oh, di sana di Rumah Sakit Pratama Bila Banggai itu belum ada TV. TV-nya belum digunakan untuk misalnya itu ya, cuma untuk hiburan saja, tidak digunakan, dimanfaatkan untuk informasi kesehatan. Kemudian di ruang tunggunya masih kosong, tidak ada informasi misalnya pelayanan, jam pelayanan atau apalah yang dibutuhkan yang sesuai yang menunjang dengan isu tersebut. Itu data dan atau fakta. Kemudian kalau ada data misalnya tingginya angka stunting gitu ya. Jadi itu ditunjukkan nih, angka stunting itu ada berapa dari trennya dari misalnya tahun lalu kemudian tahun ini sampai bulan Mei misalnya gitu ya. Jadi kasus stunting itu gitu. Stunting itu apa? Dijelaskan. Itu kalau deskripsi itu stunting itu apa? Dijelaskan gitu. Kemudian fakta dan datanya ditunjukkan tadi, datanya berapa gitu. Misalnya itu yang gizi-gizi nih, mungkin stunting jadi pokok bahasanya orang gizi misalnya gitu, menjadi pokok bahasan gitu kan. Karena ini stunting ini kan isu nasional gitu kan. Tuh, kemudian dampaknya apa nih? Ya. Dampaknya apa kalau isu itu tidak diselesaikan? Dampaknya apa? Misalnya kalau stunting itu tidak diselesaikan, kenapa? Kalau informasi kesehatan tadi tidak disampaikan, apa akibatnya? Ya. Jadi siapa saja yang terkena? Misalnya kalau informasi tadi misalnya jadi pasien gitu ya, tidak kenapa gitu. Jadi jelaskan di sini. Nah, ini tugas satu ini cuma sampai di situ, gitu ya, cuma sampai di analisis dampak. Kemudian nanti dilanjutkan di tugas kedua, kalau tidak salah begitu ini saya rangkaikan ini ya, supaya nyambung saja gitu ya. Nah, dan dari tiga tadi gitu ya, cari satu. Itu nanti menggunakan alat ya, pakai APK alat USG itu. Harus digunakan ini. Itu ya. Jadi nanti dapat satu nih yang paling urgen yang mana gitu kan. Setelah itu baru setelah dapat satu baru dianalisis lagi. Penyebabnya apa ini masalah itu sehingga masalah itu muncul gitu kan. Setelah tahu masalah penyebabnya baru tahu nih solusinya apa. Jadi gagasan yang ingin dibuat itu apa. Oke. Itu untuk tugas individunya. Sampai di sini ada pertanyaan terkait tugas. Jangan sampai nanti digabung semua antara identifikasi, deskripsi, data fakta, dan penyebab gabung. Baru habis itu ditulis lagi di bawah lagi. Ada pertanyaan? Ibu, izin Ibu. Untuk yang hasil identifikasi dan deskripsi dibuat dalam bentuk tulisan itu, Ibu, saya belum jelas tulisan yang bagaimana maksudnya. Loh, kamu mau bikinnya pakai apa? Kamu mau uploadnya nanti dalam bentuknya apa?
dalam bentuk PDF kan Bu? Iya, Iya, PDF. iya, Terus? iya. Maksudnya tulisannya dijabarkan begitu dalam Kira-kira bagaimana ya? hasil. Bagaimana kira-kira? Coba yang lain, bagaimana kira-kira dibuat dalam bentuk tulisan? Berarti tidak suara ya? Berarti tulisan, bukan suara, bukan ngomong. Ditulis, bukan di video. Ya Ibu Indah? Ya Ibu, terima kasih. Yang Ibu Indah ini maksudnya apa sih? Maksudnya tulisan? Nulis tangan? Iya. Iya, pertamanya saya pikir itu Ibu. Bukan ya, dalam bentuk tulisan. Berarti tulis tangan gitu bukan ya. Tidak zamannya lagi sekarang. Jadi maksudnya ya dalam bentuk bukan suara, bukan video gitu ya, tapi dalam bentuk tulisan. Itu ya. Iya Ibu, terima kasih. Ada yang resen tadi siapa? Pak Zulkifli. Izin Bu. Iya, silakan. Ini mengenai deskripsi isu tersebut dan lengkap dengan data dan fakta ini, apakah kita lampirkan foto atau dokumentasi sejenisnya? Yang data dan atau fakta ya? Ya Bu. Enggak usah. Oke, siap Bu. Diceritakan saja faktanya ya di lapangan ya bagaimana. Tidak ada waktu nanti foto-foto. Siap. Baru mengenai tata cara penulisan ini, apa kita masih pakai bab 1 pendahuluan atau sebagainya Bu? Tidak usah, langsung saja. Saya orangnya to the point. Jadi identifikasi, langsung identifikasi saja, kemudian dideskripsikan, kemudian dilengkapi data dan fakta. Sudah, itu dampak. Itu saja. Ya. Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, jadi tidak usah pakai moi-moi gitu ya, tidak usah pakai penjelasan macam-macam, langsung saja to the point. Karena banyak sekali tugas yang harus saya baca. Kalau terlalu banyak dia punya bunga-bunga, nanti saya malah mandi bunga nanti ya. Jadi langsung saja to the point. Apa tugasnya itu saja. Tugas 1 sampai di analisis dampak. Kemudian tugas 2 adalah sudah menganalisis yang mana core issue, yang mana yang paling utama. Kemudian dianalisis penyebab. Kemudian setelah tahu penyebab, gagasannya apa. Itu ya. Jadi gampang saja ini tugas ini. Itu ya. Kemudian ada lagi terkait tugas individu. Jadi bentuknya adalah tulisan ya, bukan suara, bukan video, tapi tulisan. Oke, Fitriani. Izin bertanya Bu, untuk bentuk penulisannya pakai Arial, Calibri atau Times New Roman? Arial. Iya, penulisannya modelnya Bu. Penulisannya menggunakan Arial atau Times New Roman atau Calibri Bu. Terserah saja, yang penting hurufnya nomor 11. Baik Bu, terima kasih. Ya, bisa Arial, bisa Times New Roman atau Calibri. Kurang lebih sama itu ya bentuknya. Jangan yang keriting, jangan yang handwriting, saya tidak tahu bacanya nanti. Jadi keriting juga saya. Oke. PDF ya, jangan Word. PDF kan baru. Masih ada lagi? Ya, Ufran. Izin bertanya Bu, jadi tugas individu ini bisa dalam bentuk tabel Bu? Bisa. Deskripsiannya. Bisa. Baik Bu, terima kasih. Kemudian yang tugas kelompok itu mencari kasus ya. Kasus itu berarti bukan pembunuhan, tapi terkait dengan manajemen dan smart ASN tadi itu. Bukan kasus pembunuhan, kasus apa, tapi bagaimana kasusnya tentang itu tadi ya, manajemen ASN dan smart ASN gitu. Jadi ini bisa berupa berita atau kasusnya di elektronik gitu ya, atau yang media konvensional, koran misalnya, cuplikan korannya nanti difoto. Kalau ada videonya berupa video ya tampilkan videonya. Kalau koran ya korannya gitu ya langsung, atau linknya supaya nanti kita bisa lihat sama-sama kasusnya. Baru nanti dianalisis. Ya, jadi sudah
apa namanya, sudah sama. Yang lain sama kurang lebih dengan yang tugas individu gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Terkait dengan tugas. Pak Zulkifli? Izin Bu, untuk yang tugas kelompok itu, apa ini satu terkait dua mata pelajaran? Ini kasus atau bagaimana Bu? Kejadian atau apa? Kasus, kejadian. Kasus, ya. Ini jadi tidak, ini ya. sesuai dengan apa tupoksi atau jabatan kami, atau bisa masing-masing anggota yang terkait dengan agenda 3, terkait dengan agenda 3. Jadi Bapak lihat kasus-kasus, kemudian yang terkait dengan agenda 3. Jadi baru nanti kita ini ya, nanti kita analisis gitu. Jadi nanti ya, kelompok hanya 2 kelompok kalau tidak salah ini mencari kasus itu. Jadi kalau berupa video dikasih lihat juga videonya, tampilkan juga videonya. Kalau berita koran, misalnya yang apa namanya, koran elektronik gitu, pokoknya beritanya harus muncul semua ini supaya kita bisa baca, kita tahu nanti supaya analisisnya betul atau tidak gitu ya, supaya kita lihat bersama. Oke, analisisnya bagaimana? Siap Bu. Itu ya. Terima kasih Bu. Oke. Masih ada lagi? Kalau tidak saya stop sharing. Oke. Jadi itu tugas, nanti kita ketemu lagi di tanggal 14 tanggal 15. Tanggal 15 Bu. 15 ya, jam 10. 15 ya. Oke. Jadi tanggal 15 nanti presentasi. Jadi semuanya harus siap ya, disiapkan supaya tidak kacau, dibuat folder nih, folder tugas agenda 3 ya. Nanti ada individu, ada kelompok. Jangan berharap kalau yang tugas kelompok misalnya, jangan berharap cuma pada 1 orang. Nanti siapa tahu ada trouble, jadi masing-masing anggota punya hasil tugasnya gitu ya, supaya ketika kalian harus nih, gerakannya cepat sedikit nih, jangan slow motion gitu ya. Saya orangnya cepat gitu, biar tugas tapi saya gesit gitu. Jadi apa namanya, ketika 1 orang punya trouble langsung saya ambil alih gitu. Jadi cepat gitu ya, anggota kelompok langsung paham nih, ambil alih gitu kan. Nanti barangkali ambil alih apa namanya, ambil alih cuma tayangkan tugasnya, nanti yang narasikan tetap yang memang ditugaskan gitu ya, atau tetap ambil alih semuanya. Di samping memaparkan misalnya masalahnya, kemudian sekaligus menarasikan gitu. Jadi gitu, jadi cepat gitu ya, kalian cepat gitu. Jadi 1 kelompok itu kompak gitu, misalnya yang tugasnya misalnya Pak Zulkifli nih, tapi ternyata terkendala dengan jaringan atau dengan perangkatnya gitu kan, nanti langsung. Kan biasa mungkin tidak bisa muter nih videonya atau dan sebagainya. Oh nanti langsung temannya misalnya Vira sambil alih gitu, jadi nanti diambil alih. Jadi masing-masing harus punya apa namanya, file dari tugas kelompok tersebut gitu, supaya jangan nanti satu nunggu karena waktunya ya nanti sempit, waktunya cuma 3 jam tidak selesai nanti itu ya. Jadi ini bagaimana kamu bekerja supaya ini, jadi file itu dibikin folder gitu kan, folder tugas agenda 3. Itu ada individu, ada kelompok ya, individu 1, individu 2 gitu kan. Jadi supaya ketika diperintahkan sudah langsung nih, langsung jalan gitu. Dan tadi itu supaya kalau langsung lancar, kalau ada yang terkendala misalnya langsung ambil alih temannya kelompok yang lain. Itu ya. Oke, masih ada lagi pertanyaan?
Ya, Pak Cahya. Izin Ibu bertanya tentang tugas learning journal ini, Bu. Ibu, ini maksudnya pengalaman-pengalaman yang bagaimana, Ibu? Apa pengalaman? Tunggu dulu, learning journal Anda enggak masuk di dalam tugas di LMS? Ada enggak? Coba buka LMS. Ada enggak? Ada, Ibu. Ada ya? Iya. Ya, learning journal adalah pengalaman kamu belajar, baik waktu asinkronus, waktu tidak ketemu dengan saya maupun waktu ketemu dengan saya. Gitu ya, apa pengalaman belajar di situ? Apa yang kau dapat, baik substansi maupun pengalaman-pengalaman yang lain. Bagaimana dimarah gitu, galak sekali WI-nya gitu, fasilitatornya galak sekali gitu kan. Jadi baru masuk kita sudah dimarah-marah gitu kan. Itu ceritakan gitu ya, pengalaman belajar gitu ya. Sudah tua menjengkelkan gitu enggak apa-apa gitu. Jadi ceritakan. Jadi pengalaman belajar hari ini misalnya apa gitu ya, ternyata saya kurang membaca gitu ya, menurut saya gitu kan. Ternyata saya kemudian apa yang didapat dari pembelajaran hari ini gitu. Apa Bapak Ibu bisa menarik kesimpulan nih dari pertemuan dengan saya ini apa? Tidak ada apa-apanya Bu, ya sudah tidak apa-apa karena memang tidak ada yang didapat gitu kan. Ya tidak apa-apa, ceritakan saja apa yang didapat, kemudian bagaimana belajar. Setelah ini kan Bapak Ibu ada asinkronus kan? Ya, jadi hari ini apa? Itu saja. Ketika ketemu dengan saya, apa yang didapat, kemudian ketika asinkronus, mungkin mengerjakan tugas itu apa yang didapat juga. Silakan ceritakan. Waktunya 3 menit saja maksimal. Jadi apa yang didapat hari itu. Hari ini, kalau besok berarti asinkronus semua, kan? Kalau besok kan berarti asinkronus, mungkin tugas kelompoknya besok atau hari ini dikerjakan, saya tidak tahu. Tapi bagaimana pengalaman itu? Kalau asinkronus bagaimana? Ya kan, misalnya tugas kelompok itu bagaimana, asinkronus individu bagaimana? Diceritakan. Jadi seperti catatan harian gitu. Hari ini saya ketemu fasilitator yang menjengkelkan, so tua, bikin jengkel gitu ya, dan senang itulah sambil menghayal gitu. Gitu ya, kira-kira itulah yang diceritakan pengalaman belajar ketika distance learning atau sinkronus ini ketemu, kemudian ketika belajar sendiri asinkronus tidak ketemu ya, tidak ketemu kita. Itu yang diceritakan Pak Cahya. Itu suara saja, enggak usah divideokan, di suara saja, maksimal 3 menit. Enggak usah lama-lama. Nanti lama-lama nanti malah curhat nanti ya. Curhat nih, jomblo forever gitu kan misalnya gitu ya. Atau ada yang taksir tapi belum. Sudah menikah semua ini? Belum, Bu. Belum ya. Pak Kalbi juga belum itu. Belum kedua kali. Barangkali ini Pak evaluatornya orang bisa perkenalan soalnya. Berapa kali pertemuan ini belum perkenalan. Oh, Pak Kalbi silakan memperkenalkan diri Pak. Sudah pernah pertama kali itu, Bu. Mereka tidak ingat itu, Bu. Oh, gitu. Saking banyak tugasnya mereka, ya sudah. Sekarang baru kelihatan kegantengannya, jadi baru jelas kayaknya. Kemarin samar-samar mungkin. Iya. Karena bukan cuma fotokopi, gelap. Gelap. Bukan gelap kulitnya, Pak, gelap layarnya. Ya Pak Zulkifli ya. Bukan gelap kulitnya. Kalau gelap kulitnya memang, tapi gelap layarnya tadi itu buram layarnya. Kalau sekarang kan nyata, jadi sudah kelihatan. Oke. Ini waduh, ada Asri mondar-mandir di belakang. Ya. Iya, tahu apa dia urus itu. Itulah ya. Oke, baik Bapak Ibu kayaknya waktu ya kurang 2 menit saya punya. Ya, ya 2 menit juga. Kurang 2 menit. Jadi seperti saya sampaikan tadi ya, saya ingatkan sekali lagi bagaimana seorang KSN itu bekerja berdasarkan tusi.
pahami tusi masing-masing, dipelajari ketika itu dan kemudian aturannya itu apa. Dasarnya pasti ada, misalnya Permenkes misalnya. Kemudian kalau Satpol PP banyak sekali aturan-aturannya. Kemudian di Kominfo juga begitu, gitu ya. Jadi apalagi keuangan nih, keuangan paling banyak ya. Keuangan banyak sekali undang-undang yang kemudian cepat gantinya cepat gitu kan. Jadi itu harus dipelajari terus. Kemudian jangan secara smart banyak-banyaklah bertanya. Kalau orang smart itu bukan berarti dia paham semua, ngerti semua, tapi dia harus paham bahwa dia tidak paham. Sehingga dia bertanya, mencari tahu, itu smart ya. Ketika Anda bertanya bukan berarti Anda bodoh gitu. Berarti itu akan menunjukkan bagaimana kepintaran Anda. Jangan segan-segan untuk bertanya ketika tugas dan fungsinya itu tidak tahu. Bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana cara membuat laporannya, bagaimana dan sebagainya. Kemudian jangan lupa ditahu nih dasar hukumnya apa sih saya punya tusi ini. Misalnya bidan, ada di kesehatan itu ya ada Permenkes, itu dibaca nih, yang bagian bidan apa, yang bagian farmasi apa, yang di bagian perawat apa dan sebagainya. Di Satpol PP dan di Kominfo. Jadi itu tugas itu pahami betul-betul dan kemudian baca baik-baik bagaimana peraturan yang menaunginya. Jadi jangan malas untuk membaca supaya kita semakin kompeten. Bagaimana kita berorientasi pelayanan kalau kita tidak kompeten, kan? Bagaimana kita bisa solutif ketika tidak kompeten. Itu saja pesan saya dan mudah-mudahan Bapak Ibu tidak sakit hati dengan apa yang saya sampaikan. Tidak ada maksud saya untuk tidak marah saya cuma mengajak supaya bangkitlah kalian gitu ya. Jangan saya cuma ingin Anda smart, betul-betul smart gitu ya, dan bangkit dengan mengembangkan diri bahwa saya punya kemampuan yang luar biasa ketika saya mau mengembangkannya. Dan saya mohon maaf tentu saja atas segala kata-kata saya yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Dan saya berterima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir di sini. Meskipun tidak bersedia ya bertemu dengan saya, tapi ya Bapak Ibu ada hadir di sini berarti mau mengikuti materi yang saya berikan. Dan akhirnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat untuk menyelesaikan latsar ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih untuk Ibu Vivi yang telah memberikan materi agenda 3 pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi implementasi untuk para peserta pada saat nantinya untuk ujian rancangan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Saya izin lift dulu Pak ya. Saya izin lift dulu. Oke, silakan. Ya, duluan saya. Terima kasih semua.